Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian masa Prapaskah bersama Komsos Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Melalui pernyataan ini, Yesus mau menyampaikan pesan kepada para pendengarnya bahwa Tuhan tidak pernah istirahat dari pekerjaannya. Setiap saat Tuhan selalu bekerja. Setiap saat Tuhan menciptakan manusia baru. Setiap saat Tuhan selalu memberi hidup baru. Setiap saat Tuhan selalu mendengarkan permohonan manusia. Setiap saat Tuhan selalu menyembuhkan orang sakit dan yang lain-lain. Tetapi musuh-musuh Yesus selalu menentang Yesus, karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Musuh-musuh Yesus mengartikan istirahat pada hari Sabat sebagai istirahat total tanpa kerja, termasuk tidak boleh melakukan pelayanan kasih. Padahal kenyataannya, manusia sebagai makhluk dinamis selalu aktif setiap saat. Yesus sama sekali tidak takluk akan tantangan orang Yahudi,
Kasih dan belas kasihnya tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Dia tahu bahwa itulah misi utamanya, yaitu melakukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya selalu dikerjakan setiap saat, yaitu mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Dan pada malam hari, dia selalu berkomunikasi dengan Bapanya lewat doa. Doa adalah satu pekerjaan karena membutuhkan disiplin diri dan konsentrasi. Banyak orang gagal dalam berdoa karena tidak tahu mendisiplinkan diri. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar tidak takut akan segala hal dan terbuka melibatkan Allah dalam setiap langkah dan pergulatan hidup kita. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran hanya muncul ketika kita kurang percaya akan karya Allah yang senantiasa menyertai kita. Jangan takut. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Berkah dalam. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.